Zaman sudah berubah. Pada masa lampau, para petani dari luar Jawa berdatangan ke Pulau Jawa untuk belajar ilmu pertanian. Atau para petani dari Pulau Jawa didatangkan ke luar Jawa untuk mengajari cara-cara bertani kepada saudara-saudaranya di luar Jawa. Namun sekarang, para petani dari Pulau Jawa lah yang justru datang ke luar Jawa untuk memperoleh pelatihan mengenai metode pertanian alami yang disebut sebagai metode tani Nusantara. Metode tani Nusantara ini diinisiasi oleh para petani muda yang tergabung dalam Timor Farm Nusantara di Nusa Tenggara Timur. Tani Nusantara adalah sebuah metode pertanian alami atau natural farming yang memanfaatkan bahan-bahan alami dari berbagai dedaunan, batang, dan akar-akar di sekitar lahan pertanian untuk dijadikan pupuk dan pestisida alami guna menyuburkan tanah serta tanaman. Dengan prinsip mudah, murah, dan sederhana, metode tani Nusantara ini dapat diaplikasikan oleh para petani di wilayah Indonesia manapun. Dalam arti, bisa dibuat sendiri oleh para petani agar mereka tidak bergantung lagi pada pupuk dan pestisida pabrikan yang harganya cukup mahal. Metode tani Nusantara ini sudah diuji cobakan di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga membuat para petani di daerah-daerah lainnya termasuk para petani di Pulau Jawa tertarik untuk mempelajarinya. Yang kita butuhkan itu kan sebetulnya bukan humus daunnya. Yang kita butuhkan adalah mikroba yang terkandung di dalam humus. Sehingga dia bisa membantu. Ini sesuatu yang baru Pak, dan kita belum pernah mencoba. Jadi, karena selama ini kita itu kalau membuat pupuk kan bakterinya kita beli Pak. Timor Farm Nusantara pun membuka lebar-lebar pengetahuan mereka untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya di berbagai wilayah Indonesia. Kesempatan ini dipergunakan oleh kelompok Tani Merdeka, suatu kelompok tani berlingkup nasional yang dibina oleh Partai Gerindra. Kelompok Tani Merdeka yang berpusat di Jawa Tengah itu mengirimkan 34 petani sebagai perwakilan dari sejumlah dewan pimpinan cabang Tani Merdeka di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan metode tani Nusantara yang diselenggarakan oleh Timor Farm Nusantara di Desa Mokabatan, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Para petani yang mengikuti pelatihan sejak tanggal 20 hingga 29 Juli 2024 itu terdiri atas petani padi, hortikultura, tembakau, ubi porang, singkong, bawang, dan kentang. Mereka tampak sangat antusias mengikuti pelatihan ini karena sekembalinya dari NTT, mereka tak hanya harus bisa mengaplikasikan sendiri pengetahuan tentang metode tani Nusantara ini, tetapi juga dituntut mengajarkan metode tani Nusantara yang telah diperolehnya melalui pelatihan kepada para petani lainnya di daerahnya masing-masing. Pelatihan ini masuk ke dalam kategori training for trainer, dalam arti mereka harus menjadi trainer di daerahnya masing-masing setelah selesai mengikuti pelatihan. Ada 4 pilar metode tani Nusantara yang diajarkan kepada para petani dari Jawa Tengah ini, yakni materi dan praktik pembuatan mikroba, pembiakan mikoriza, pembuatan pupuk Nusantara, dan pembuatan pestisida Nusantara. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka, Nandang Sudrajat, mengungkapkan bahwa metode tani Nusantara yang diperkenalkan di Timor Farm Nusantara itu sangat sesuai dengan misi Tani Merdeka, yakni untuk memberdayakan para petani secara mandiri dengan prinsip mudah, murah, dan sederhana. Metode yang dikembangkan oleh Tani Nusantara ini ternyata bersandar pada tiga landasan filosofis lah kalau menurut saya. Murah, mudah, sederhana. Murahnya ternyata dibuat dari tanaman di sekitar lingkungan. Mudahnya dipraktekannya, jangankan kasarnya yang sudah dewasa lah, anak-anak juga kalau dikasih tahu nih caranya begini itu langsung bisa. Sederhananya
Ya karena memang tidak memerlukan sebuah cara atau sebuah teknologi yang rumit gitu. Nandang juga menjelaskan bahwa program pelatihan untuk para petani yang terhimpun dalam kelompok Tani Merdeka ini akan dilakukan secara berkesinambungan. Sebagai tahap pertama, para petani dari Jawa Tengah yang diikut sertakan. Dan pada tahap-tahap selanjutnya akan dikirimkan para petani dari provinsi lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, hingga para petani dari provinsi-provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang dikirim adalah yang memang berprofesi sebagai petani, sehingga begitu menerima materi itu sudah ada sense untuk nyambung bahwa tantangan mereka dalam pertanian selama ini adalah khususnya di pupuk. Salah satu peserta latihan, Zulfah Sania Yusuf dari Kabupaten Pemalang, mengaku memperoleh hal yang baru dari metode Tani Nusantara ini, meskipun ia sudah pernah mempraktikkan pembuatan pupuk organik saat dirinya masih kuliah. Zulfah adalah sarjana pertanian dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang bertekad melanjutkan pertanian yang telah dirintis orang tuanya di bidang hortikultura dan kentang. Kalau untuk pupuk organik ini saya udah sering ini ya, di perkuliahan juga dulu ada dan sudah pernah praktek, tapi baru kali ini yang memanfaatkan gulma gitu, karena sebelumnya paling itu memanfaatkan tanaman yang spesifik seperti misal legum kacang-kacangan seperti itu, kemudian seperti yang mengandung unsur K atau P yang banyak seperti kulit buah pisang dan lain-lain gitu. Ya saya sangat bersemangat sih Pak sebenarnya, karena ya itu satu, metodenya itu sangat mudah dan murah gitu, terutama sederhana, jadi ingin sekali segera terlaksana gitu, dan saya sampaikan juga ke lingkungan saya atau mungkin rekan-rekan saya yang masih muda gitu kan, jadi apa ya namanya, untuk generasi seterusnya jadi lebih terinspirasi gitu. Pengakuan senada disampaikan Nur Widayat, peserta pelatihan dari Kabupaten Banjarnegara yang berprofesi sebagai petani singkong. Nur Widayat merupakan pemasok singkong ke pabrik tepung tapioka di daerahnya. Melalui pelatihan ini, kata Nur Widayat, para peserta banyak memperoleh ilmu yang bermanfaat dari Timur Farm Nusantara. Ilmu yang mudah disosialisasikan kepada para petani dan peternak di daerah masing-masing. Kami dari teman-teman yang didelegasikan ke sini bersama rombongan Tani Merdeka itu setelah melihat konsep bahwa ada pengaplikasian pupuk organik yang sangat mudah, murah dan sederhana, itu artinya bahan-bahan itu ada di sekitar kita dan mudah didapatkan serta sederhana cara pembuatannya. Untuk itu kami mengharap generasi milenial, generasi muda-mudi kita, petani kita yang ada di seluruh Nusantara, kami mengharapkan benar-benar mari kita menjaga ketahanan pangan dengan cara tertarik di dunia pertanian, karena pertanian dengan berbasis kelestarian lingkungan, dari alam kembali ke lingkungan alam, itu jauh akan lebih sehat menghasilkan produk apapun, karena organik itu jelas akan jauh lebih bermanfaat buat tubuh kita. Peserta lainnya, Nur Fitriana dari Kabupaten Pekalongan, mengaku sangat yakin bahwa pengetahuan tentang metode Tani Nusantara yang diperolehnya melalui pelatihan ini bisa diterapkan di daerahnya. Ia berencana menerapkan metode Tani Nusantara di lahan perkebunan bunga yang dikelolanya, dan ia pun bercita-cita menjadi salah seorang perintis metode Tani Nusantara di Pekalongan. Kalau saya sangat yakin, di NTT saja bisa, apalagi di tempat kami yang semuanya itu lebih kondisional untuk tanaman, seperti tanahnya, kemudian suhunya, kemudian bahan-bahannya. Di sana pasti akan lebih sukses daripada di sini. Jadi melalui metode Tani Nusantara ini, harapan kami setidaknya kami itu menjadi perintis. Matahari selalu terbit dari timur,
Fenomena alam yang berlangsung sepanjang masa itu sejalan dengan terbitnya metode tani Nusantara yang dipelopori oleh para petani dari Timor Farm Nusantara yang berkiprah di wilayah timur Indonesia. Metode yang kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia untuk membangun masyarakat pertanian yang berdaulat dan merdeka, dan mampu memanfaatkan potensi-potensi alam semaksimal mungkin secara mudah, murah, dan sederhana.